semua, bareng Clipper lagi di sini. Terima kasih buat kalian yang sudah dan selalu mendukung channel ini untuk terus berusaha menghibur kalian lewat penjelasan film-film kesayangan kita. Spesial untuk kali ini, Clipper akan mengabulkan requestan salah satu penonton setia yang katanya ingin membahas sebuah film psikopat yang berjudul Wolf Creek tahun 2005. Apa kalian masih ingat dengan sosok psikopat Mike? Jika sudah lupa-lupa poho, mari kita langsung saja ke ceritanya. Tonton sampai habis, subrek dan kasih tahu teman-teman kalian. Cerita dibuka oleh sebuah fakta mengerikan yang terjadi di negara Australia, di mana setiap tahunnya hampir 30.000 orang dinyatakan menghilang. Lalu dari sekian banyak orang yang berhasil ditemukan, sisanya tak pernah diketahui lagi nasibnya seperti apa. Tapi gak dijelaskan ya hilangnya karena apaan. Lanjut kita menuju salah satu pantai yang berada di Australia, ketika dua turis asal Inggris bernama Liz dan Christy sedang menunggu sahabat mereka yang sedang membeli mobil. Karena rencananya, mereka akan menuju sebuah daerah bernama Wolf Creek yang memiliki kawah besar bekas meteor nyungsep. Kemudian kita beralih ke teman mereka yang bernama Ben, di mana pria asal Australia ini telah mendapatkan mobil paling murah untuk petualangannya. Lalu setelah membayar mobil pakai dana patungan, Ben bergegas untuk menemui kedua temannya. Ketiga sahabat ini terlihat girang saat mendapatkan mobil meskipun dengan kasta terendah di kelasnya. Kemudian Christy mengajak mereka kembali ke hotel untuk berpesta sebelum melanjutkan petualangan esok hari. Mereka telah melewati setengah perjalanan sebelum sampai di daerah Wolf Creek. Lalu mereka lanjut menuju spot bercamping untuk menghabiskan malam di kawasan gurun ini. Sambil menikmati malam, Ben menceritakan dongeng turun-temurun tentang sosok alien yang katanya pernah menampakkan diri di daerah ini. Tapi sayang, kedua temannya boro-boro percaya, termasuk meteor gedong yang katanya pernah nyungsep di daerah ini. Palingan juga bekas bom. Nah, bullshit you, mate. Di tengah perjalanan yang tinggal sedikit lagi, mereka singgah di sebuah bar sekalian membeli stok bensin. Lalu para kewes pergi untuk jajan, sementara Ben bergegas ngisi bensin sembari ngetes kamera videonya. Saat Ben ngisi kompan bensin, para om-om sangar sedang gibahin Liz yang memakai kolor. Lalu ketika Christy dan Ben datang, si kumis letter U meminta Ben meninggalkan kedua temannya untuk ia sodok. Good on you. Sorry, what'd you say? Nice smile. Don't be dicky. Bunch of morons, honestly. Mereka sebenarnya gak heran-heran amat akan kelakuan barbar para penduduk di daerah antah berantah seperti ini. Lalu mereka segera melanjutkan perjalanan sebelum hari keburu maghrib. Setibanya di kawasan Wolf Creek, mereka tidak begitu happy karena cuaca cukup mendung. Mereka pun berharap cuaca tetap bersahabat ketika mereka bersantuy di tepi kawah nanti. Hey, I think that's the start of it. Walking trail. No camping. No. No, Dad? Thank you. What is with this weather? All of that, all what's in the All the escape. food. 3 hours. On the poo planet. That's impressive. Back would have been like counting for an oil company in 1947. Mereka benar-benar kagum melihat kawah besar yang katanya bekas meteor. Padahal sebiji kelereng pun tidak terlihat sisa meteornya. Kemudian mereka lanjut mencari spot terbaik untuk menikmati suasana yang sebenarnya terganggu oleh gerimis. Great, Ben. Yeah. I wonder where the meteor hit here.
drawn to something in the earth. Karena momen santuy mereka gak seru dan malah kedinginan, Ben mengajak teman-temannya untuk kembali ke lokasi camp. Singkat cerita, Christy dan Liz merasa heran karena jam tangan milik mereka mendadak gak berfungsi. Tapi tak sampai di situ, starter mobil pun mendadak tidak menyala padahal tadi baik-baik saja. Meski Ben sudah mengecek mesin, ia mah boro-boro ngerti kenapa mobil gak menyala. Akan tetapi ia merasa jika aki mobil mereka soak atau memang sudah rusak. Padahal mereka tidak sadar, seseorang pernah mendekati mobil saat mereka menuju kawah. Looks like we might be spending the night. Singkat waktu, mereka bertahan di mobil di tengah cuaca malam yang semakin terasa dingin. Ben pun menduga jika semua keanehan ini akibat pengaruh meteor seperti di film-film. When they were around. Ben, I really don't think we need to be talking. Melihat cahaya yang mendekat, mereka mendadak khawatir jika sampai itu adalah alien yang sedang mencari mangsa. Namun setelah mendengar suara knalpot, Ben tidak ragu lagi bahwa itu hanyalah sebuah mobil. What the bloody hell are you mob doing out here? Mereka seolah punya harapan saat bertemu seseorang yang katanya sudah biasa keliling di tempat ini. Apalagi pria bernama Mike ini bersedia untuk membantu memperbaiki mobil. Long drive. Yeah. Now, nothing wrong with the battery. Mike mengatakan bahwa masalah mobil mereka bukanlah karena aki, melainkan ada salah satu bagian mesin yang harus diperbaiki. Namun karena tidak ada peralatan, Mike menawari untuk menderek mobil mereka ke tempatnya. Yeah, you. Thank you. Go on, you ask. He's not going to fix it for free. He's Okay, well first we're gonna find out. back into town and we'll get someone there to fix it. Tawaran Mike membuat Ben dan teman-temannya bingung karena mereka sudah gak punya duit jika sampai Mike meminta tarif perbaikan. Kemudian mereka sepakat untuk meminta Mike menderek mobil mereka saja ke lokasi bar yang tadi. You need any help? I'm gonna take Okay, well, with that coil. It's not fucking Pitt Street, mate. Aura Ben yang lagi bokeh membuat Mike merasa konyol karena sedikit pun ia tidak akan memungut biaya akan niat baiknya ini. Alright, well, I'll get the girls going. Hampir 1 jam berlalu, Ben merasa heran karena lokasi yang dikatakan Mike ternyata jauh banget. Akan tetapi mereka tidak bisa berbuat banyak dan hanya berharap semuanya berjalan lancar. Must be something. Sampailah mereka di sebuah lokasi tambang yang terbengkalai. Dan sebelum memperbaiki mobil, Mike menjamu mereka dengan minuman abok kesukaannya. Lalu ia lanjut bercerita akan bencana badai pasir di masa lalu yang terjadi di daerah ini pada tahun 40-an. Di mana bencana tersebut membuat puluhan ribu orang menghilang begitu saja. Kemudian Mike menceritakan masa lalunya yang merupakan seorang pemburu. Bahkan ia sudah biasa menembak dan menebas hewan predator ketika banyak pendatang yang membuka lahan di daerah ini. Mendengar cerita dari Mike, Ben asal nyeletuk dengan menyebut pria ini sebagai psikopat. Freedom. You know, cruise around the bush. Well, Thank you. Ketika Mike akan benerin mobil, Liz merasa bacotan Ben tadi telah membuat Mike tersinggung. Lalu ketika Ben seolah tidak peduli, Liz berusaha akrab dengan orang yang telah membantunya. Ia pun berterima kasih atas bantuan Mike yang mau benerin mobil meskipun cuma cap nuhun. no worries. Di keesokan harinya, Liz panik karena dirinya sudah terikat dan dikurung di sebuah kamar. Ia pun yakin bahwa ini adalah perbuatan Mike meskipun tidak tahu alasan pria itu melakukannya. Lalu di tengah kepanikan Liz, ia mencari Ben dan Christy yang kini entah berada di mana. Di malam harinya, Liz yang menemukan serpihan beling akhirnya berhasil membuka ikatan. Lalu ia langsung mencari teman-temannya mumpung keadaan lagi sepi.
Melihat darah di lokasi tidur kemarin, perasaan Liz gak karuan takut kedua temannya itu diapa-apain oleh si Mike. Lalu sambil ketakutan ia lanjut mencari Ben dan Christy. Liz benar-benar kaget melihat Christy sedang dijadikan target latihan oleh Mike si mantan pemburu. Terlihat Liz pun bingung memikirkan cara untuk bisa menyelamatkan sahabatnya itu. Well, nothing happens when the bolt's open. Look on your... Liz tak mau jika hanya streaming liatin temannya yang menderita. Lalu ia akan mengalihkan perhatian Mike dengan merakit kembang api dadakan. Ketika Mike terpancing oleh aksinya, Liz buru-buru masuk ke dalam gudang untuk menyelamatkan Christy. Lalu tiba-tiba, Liz kaget melihat sesosok bangkai yang sudah rusak dipenuhi luka. Still awake, are ya? Mike tidak tahu bahwa kebakaran itu adalah perbuatan Liz yang kini sedang nyompok bersembunyi. Kemudian Mike melanjutkan keseruannya terhadap Christy menggunakan pisau. Let's play. Good few months. Melihat Liz sudah bebas dan siap menembak, Mike berbohong bahwa senapan itu sudah habis peluru. Setelah leher Mike keserempet pelor sampai pingsan, Liz bergegas menyelamatkan Christy. Lalu mereka akan menggunakan mobil Mike tanpa memikirkan kuncinya. Akhirnya mereka berhasil kabur meskipun tanpa keberadaan Ben. Karena jangankan Liz, Christy pun tidak tahu di mana Mike psikopat menyekap teman mereka. Lalu tiba-tiba mereka melihat Mike sedang melakukan pengejaran menggunakan mobil yang berbeda. Kemudian Liz kembali akan mengalihkan perhatian agar Mike menyangka mereka tewas masuk jurang. Ketika Mike menuruni jurang, mereka tidak bisa menggunakan mobil ini karena Mike telah mengambil kuncinya. Kemudian Liz katanya merasa berdosa jika mereka kabur tanpa keberadaan Ben. Lalu ia mengajak Christy kembali ke lokasi tambang, mumpung psikopat Mike sedang pergi ke dasar jurang. Meskipun Christy menolak, Liz terus memaksanya berjalan menuju lokasi tambang. Ketika sudah di depan lokasi tambang, Liz menyuruh Christy menunggu daripada terus merengek kayak bocah minta Kinder Joy. Ia pun berjanji akan segera kembali jika Ben tidak berhasil ia temukan. Liz heran kalau di tempat Mike banyak mobil bekas berjejer seperti di showroom Jaya Abadi. Kemudian ia lanjut melakukan pencarian ke sebuah ruangan yang dipenuhi barang-barang. Liz merasa orang-orang ini adalah para turis yang merupakan korban dari kelakuan Mike selama ini. Dugaannya pun diperkuat saat ia menemukan banyak rekaman ketika Mike selalu mendatangi para turis dengan pura-pura menawarkan bantuan. It's what happens. Country people are... Rupanya Mike sudah mengikuti mereka sejak berada di depan bar. Kemudian Liz bergegas menggunakan mobil untuk kabur sebelum Mike keburu datang.
Sungguh tak disangka Liz malah memilih mobil yang ada mic-micnya. Liz pun akhirnya tak berdaya setelah dicolok pisau gedong oleh psikopat ini. Lalu dengan menggunakan pisau imut, Liz berusaha mempertahankan diri dari kemarahan Mike yang gak terima mobilnya sudah dijorokin ke dalam jurang. Tak puas dengan merontokkan jemari Liz saja, Mike katanya akan memberikan akupuntur terbaik ke tulang belakang Liz. They used to use in the Vietnam War. Perjuangan Liz untuk selamat berakhir cukup sampai di sini. Sementara Christy yang masih menunggu Liz sudah getek bujur dan tak mau berlama-lama di tempat mengerikan ini. Lalu ia nekat berlari tanpa arah, yang penting bisa jauh dulu dari lokasi tambang. Kedatangan sebuah mobil seolah menjadi penyambung hidup bagi Christy. Apalagi si Abah begitu gercep membantu meskipun tidak tahu apa yang telah menimpa Christy. Suara gedebruk si Abah membuat Christy menduga jika Mike telah menjodor sang penolong dari kejauhan. Tapi daripada sembunyi, Christy ingin memastikan dulu dugaannya. Di tengah selebrasi Christy yang merasa menang, Mike mengeluarkan skill berburu terbaiknya. Setelah terkocok mobil, Christy pun merasa puyeng semi vertigo. Hingga psikopat Mike pun bisa dengan leluasa menghabisi calon korbannya yang satu ini. Kemudian kita beralih kepada Ben yang sedang disekap dan sebenarnya masih berada di lokasi tambang. Lalu ia berusaha meloloskan diri sebelum dijadikan makanan para dogi seperti para korban sebelumnya. Karena lokasi tambang sudah sepi, Ben buru-buru pergi sebelum Mike kembali mendatanginya. Rasa takut dan luka di sekujur tubuh benar-benar membuat Ben tersiksa. Ditambah lagi ia tidak tahu harus berjalan ke arah mana. Untung saja keberadaan Ben yang di pinggir jalan membuatnya dengan mudah ditemukan orang. Hingga Ben pun mendapatkan pertolongan dan bisa dibawa pergi dari kawasan antah berantah ini. Beberapa hari kemudian, kasus yang dialami Ben ternyata cukup rumit dan membingungkan para polisi, mengingat kurangnya bukti dan sulitnya menemukan TKP kejadian. Hingga mau tak mau Ben pun harus menerima kenyataan atas nasib kedua sahabatnya yang tidak ia ketahui lagi.